Heboh beredar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon, ternyata terpasang di 3 lokasi. Ada yang bawa balok, wah sadis. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini, ya tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang penting sekarang dibuktikan sesuai dengan alat bukti, sesuai atau tidak. Ada atau tidak lah buktinya kan itu kan seperti Iya, itu. sekarang Peggy, kalau Peggy perkosaan di situ, berarti kan ditemukan cairan di tubuhnya korban. Nah, sekarang cairan ada di mana nih? Harusnya kan kedokteran yang otopsi juga jeli. Bukan hanya diterima saja ada luka yang diperiksa, kan seluruh tubuhnya dicek secara utuh. Oh, ditemukan hal-hal lain. Kalau itu perkosaan bisa ditemukan misalnya kira-kira siapa pelaku dari pemeriksaan forensik yang ada di tubuh forensik, ada cairan lain milik orang lain yang ada di tubuh korban. Itu bisa diperiksa dengan DNA seperti itu. Nah, beberapa bukti baru TV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi untuk menentukan titik mana komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam dalam seldam itu. Ya, kalau ini dipublikasi gede begitu ya jangan. Nanti setelah kesimpulan kita di laporan akhir kita pasti kami akan bilang. Tapi sekarang tidak, untuk kepentingan bagaimana proses membuat terangnya peristiwa. Heboh beredar diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon. Dalam tangkapan layar CCTV, tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP terdapat CCTV. Di flyover itu, setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan-jalan, kata Ferry saat diwawancara Deddy Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan, juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Saat itu, kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah, bisa dibuka seharusnya, katanya. Kata Ferry, bukan hanya di flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV. Kalau memang ada korban dikejarkan terlihat. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Sudah nggak tahu ya masih tersimpan atau tidak, katanya. Di media sosial TikTok justru heboh beredar video CCTV kasus Vina Cirebon. Ada banyak akun TikTok yang memposting video CCTV kasus Vina. Satu di antaranya Rindi Antika. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina, tampaknya segerombolan menggunakan motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenaran. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi sebenarnya. Lihat Linda di CCTV, Mel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya, dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Saya baru buka CCTV itu memang ada Linda, tapi kok celananya sudah lain dari celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, sama, tapi celananya lain, kata Mel di YouTube Jejak Backpacker. Kemudian Mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Berarti kan Linda ini waktu saya nggak ada dia datang mungkin, kata Mel. Sedangkan Linda mengaku berada di rumah ketika Vina dan Eki tewas. Ada di rumah, kebetulan ada di rumah, kata Linda. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Sudah lama banget, lebih dari 6 bulan mungkin karena putus sama anak XTC, katanya. Pada Deddy Mulyadi, Linda mengatakan baru kenal Vina selama 1 tahun.
Dari awal kenal sampai kejadian, Vina kisaran 1 tahun. No akrab, 3-4 kali